Hai Sobat Agramedia, bertemu lagi dengan aku Revani. Di video kali ini kita akan membahas menu-menu sarapan khas terenak di Asia Tenggara. By the way, sudah pada sarapan kan? Kalau belum, buruan sarapan dulu biar semangat nonton videonya. Ada sekitar 10 menu sarapan dari berbagai negara di Asia Tenggara yang dipilih untuk masuk di daftar ini. Penasaran apa saja? Berikut 10 menu sarapan terenak di Asia Tenggara versi Taste Atlas. Nasi kandar. Hidangan klasik Malaysia ini menggabungkan nasi kukus dan berbagai macam kari, lauk, dan bumbu yang berbeda. Nasi kadang dibumbui dan pilihan kari mencakup berbagai kombinasi sayuran, daging, atau seafood. Secara tradisional, makanan ini dikaitkan dengan Penang. Hidangan ini awalnya dikembangkan di kalangan masyarakat India yang membawa tradisi kuliner mereka ke Malaysia. Mereka dulu menjual dan mengangkut hidangan tersebut menggunakan tongkat bambu kandar tradisional yang akhirnya memberi nama hidangan tersebut saat ini. Saat ini nasi kandar biasanya disiapkan dan dijual di pusat jajanan di seluruh negeri dan secara tradisional dinikmati sebagai sarapan hangat yang bergizi. Gudeg. Hidangan paling populer di Yogyakarta di Indonesia disebut dengan gudeg. Hidangan unik yang dibuat dari nangka yang dimasak dengan santan. Dua varietas yang paling umum adalah gudeg kering dan basah. Kedua varietas menggunakan bahan yang sama, tetapi gudeg kering menggunakan lebih sedikit santan, dimasak lebih lama dan memiliki kuah yang lebih kental. Ini adalah hidangan asli Indonesia yang biasanya dijual oleh pedagang kaki lima atau di restoran khusus gudeg. Sajian yang paling umum disajikan dengan gudeg adalah nasi putih, ayam, telur rebus, tempe atau tahu. Banh Cuon. Banh Cuon adalah makanan jajanan Vietnam yang populer dan terdiri dari gulungan nasi kukus yang diisi dengan daging babi, jamur, atau keduanya. Hidangan ini biasanya disajikan dengan saus bawang merah goreng, saus ikan asam manis, berbagai rempah segar, dan saus berbasis jeruk nipis di sampingnya. Dibutuhkan keahlian khusus untuk menyiapkan gulungan kukus ini yang harus selalu sangat tipis dan tembus cahaya. Banh Cuon biasanya dikonsumsi untuk sarapan di Vietnam, sementara versi serupa dari hidangan ini juga hadir dalam masakan Thailand yang dikenal dengan Khao Pan. Tocino. Meskipun istilah tocino berasal dari bahasa Spanyol, di Filipina kata ini identik dengan daging manis yang diawetkan. Secara tradisional disiapkan dengan daging babi dan terkadang daging sapi atau ayam. Irisan daging disiram dengan berbagai kombinasi rempah-rempah dan bumbu yang biasanya termasuk gula, garam, cuka anggur beras, kecap, anggur adas manis, dan jus nanas atau jeruk. Penambahan umum pada campuran pengawetan termasuk pengawet makanan sendawa dan anatol, pewarna makanan yang berasal dari biji pohon achiote yang memberi warna dan rasa yang pedas. Pork tocino dikenal sebagai burung babi. Biasanya hanya digoreng sebentar sampai menjadi karamel dan secara tradisional disajikan dengan nasi goreng bawang putih dan telur dadar. Silog. Silog mengacu pada sekelompok hidangan Filipina yang disajikan secara tradisional untuk sarapan. Nama tersebut merupakan singkatan dari sinanggang atau itlog yang artinya nasi goreng bawang putih dan telur.
Perbedaan dari masing-masing hidangan ini adalah pada komponen tambahan yang disajikan dengan nasi bawang putih dan telur, seperti irisan daging, sosis, tocino bakong, perut bandeng bangus, chorizo, hotdog, daging babi, dan ayam goreng. Diyakini bahwa jenis silog pertama adalah tahap silog. Ditemukan pada 1980-an di Marikina City. Item sarapan ini sangat populer sehingga saat ini dapat ditemukan di rantai makanan cepat saji, hotel, dan restoran di Filipina. Bun Bo Hue. Di posisi kelima ada Bun Bo Hue, menu sarapan khas Vietnam yang sekilas mirip seperti sup ayam. Namun Bun Bo Hue diolah dari kaldu tulang babi dan sapi. Kemudian mie bun, serai, terasi, perasan jeruk nipis, dan beberapa rempah lainnya. Rasa mie kuah yang satu ini cukup pedas dengan rasa rempah dan bumbu yang kuat jika dibandingkan dengan mie po. Menu ini sangat populer di pagi hari. Banyak penjual yang kadang menambahkan bakso dari daging kepiting hingga irisan daging sapi untuk membuat hidangannya semakin meriah. Torta. Di posisi keempat ada torta dari Filipina. Menu omelet yang tampil unik dan berbeda dengan omelet dari negara barat. Torta bukan hanya telur dadar saja, melainkan kombinasi dari terong yang diselimuti kocokan telur. Di dalam kocokan telur ditambahkan daging cincang, sayuran seperti kentang yang dipotong dadu agar cukup digemari saat sarapan, bahkan lebih populer dari sarapan nasi. Selain kombinasi omelet dengan terong, orang Filipina sering membuat kombinasi torta lainnya, seperti tortang, gula yang terdiri dari paprika dan bawang putih. Boko. Selain Bun Bo Hue, ada juga Boko yang menempati posisi ketiga sebagai menu sarapan terenak di Asia Tenggara. Boko merupakan gulai daging ala Vietnam yang biasanya dicocol dengan roti baguette atau nasi putih dan terkadang mie. Seperti kebanyakan makanan khas Vietnam lainnya, perpaduan rempah seperti cabai, lada, bawang putih, bawang daun, kayu manis, hingga serai menjadi kunci utama dari sajian ini. Bahan utamanya menggunakan daging sapi yang dipotong dadu dan wortel sebagai sayurannya. Kuahnya yang kental manis, sedikit pedas dari rempah dan aromatik makanan yang sedap. Gado-gado. Salad tradisional khas Indonesia atau dikenal dengan nama gado-gado ini berhasil menempati posisi 2 di daftar sarapan terenak di Asia Tenggara. Gado-gado yang menggunakan aneka sayuran rebus dan kukus sebagai bahan utamanya mampu merebut banyak hati orang asing saat berkunjung ke Indonesia. Gado-gado sebenarnya bisa dimakan kapan saja. Tak hanya saat sarapan, menu ini juga populer sebagai santapan makan siang. Tak ketinggalan ciri khas saus kacang kental yang manis gurih dengan tambahan kerupuk sebagai pelengkap. Gado-gado bisa disantap dengan nasi putih, lontong atau dimakan langsung dengan tambahan kentang atau labu agar lebih kenyang. Nasi goreng. Ya rejanya menu sarapan di berbagai negara Asia, ternyata nasi goreng khas Indonesia lah yang berhasil memenangkan posisi pertama. Sebagai menu sarapan paling enak se-Asia Tenggara versi Taste Atlas, memang variasi dari nasi goreng di setiap negara pastinya beragam. Namun nasi goreng Indonesia dipilih karena paduan rasanya yang lebih kompleks. Menggunakan bumbu sederhana seperti bawang putih, bawang merah, terasi, kecap manis, telur, dan nasi sisa kemarin karena tekstur nasinya lebih keras dan tidak mudah hancur saat digoreng. Oke
Sobat Agramedia, itu tadi 10 peringkat menu sarapan populer dan terenak di Asia Tenggara versi Taste Atlas. Yang ternyata peringkat pertama diraih oleh menu nasi goreng Indonesia. Nah, kalau menu sarapan favorit Sobat Agramedia di masing-masing daerah apa ya? Coba dong kasih tahu aku, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih Sobat Agramedia untuk klik like jika kamu suka videonya dan sharing juga videonya ke teman-teman kamu. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info apapun dari channel Agramedia. Sampai jumpa di lain video.